Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asrukers, dimanapun kalian berada, ketemu lagi di Gen Cinema. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Gimana, beras di rumah masih aman? Sebuah film bak big book gedebuk dar der dor ngagedor diperankan oleh seorang aktor ganteng. Siapa lagi kalau bukan Keanu Reeves. Aktor kelahiran Beirut, Lebanon berusia 55 tahun ini menuai kesuksesan besar ketika berperan sebagai Neo dalam film Matrix. Lantas, di film sequel ketiga John Wick tentang pembunuh bayaran ini memang sudah tidak diragukan lagi akting kerennya, karena akan ada banyak sekali adegan-adegan yang bisa memicu adrenalin kalian. Ya udah, tanpa banyak cakap, tanpa banyak bacot, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Melanjutkan kisah John Wick dari film keduanya, kita akan melihat John Wick yang terus berlari setelah status ekskomunikadonya dipublikasikan dengan kontrak senilai 14 juta dolar dan hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam sebelum menjadi buruan para asasin di seluruh dunia. Seorang diri dan tidak memiliki akses kemanapun, bahkan semua orang bersiap membunuhnya. John Wick tetap bertekad untuk bertahan dan bersiap membunuh siapapun yang coba mendatanginya. John Wick kemudian memutuskan untuk pergi ke gedung perpustakaan. Namun karena jalanan macet total akibat hajatan sunatan anak menteri, John Wick menitipkan anjingnya kepada si pengemudi taksi untuk dibawa ke Continental. Tiba di lokasi, John Wick segera mencari sebuah buku yang pernah dia simpan di perpustakaan beberapa tahun yang lalu. Ternyata buku itu berisi sebuah segel, kalung salib perak, dan beberapa keping logam emas. Tidak lama kemudian muncullah seorang asasin bertubuh tinggi besar bernama Ernest yang juga teman lama John Wick. Namun demi uang 14 juta dolar, dia rela melepas pertemanannya dengan John Wick meski dia tahu waktunya belumlah dimulai. Dengan tenangnya, si Ernest pun langsung menyerang John Wick saat itu juga. Dan selanjutnya, kita akan melihat kemampuan John Wick yang tidak saja bisa membunuh dengan sebatang pensil, tetapi juga mampu membunuh orang yang tubuhnya tinggi besar hanya dengan sebuah buku komik. Selanjutnya, John Wick pergi menuju kediaman dokter Continental untuk mengobati luka akibat pertarungan tadi. Sekalipun takut, si dokter pun akhirnya bersedia mengobati lukanya karena John Wick masih memiliki waktu selama 5 menit sebelum status ekskomunikadonya berlaku. Dan setelah waktu 5 menit berlalu, si dokter pun menghentikan pengobatannya untuk mematuhi aturan Continental. John Wick melanjutkan pengobatannya sendiri lalu mengambil obat penahan sakitnya untuk menjaga kondisi tubuhnya. Setelah keluar dari kediaman si dokter pun, John Wick kembali berlari, di mana kemudian dia bertemu dengan beberapa asasin yang langsung mengejarnya. Tidak mau langsung bertarung, John Wick memilih terus berlari untuk kemudian masuk ke sebuah tempat yang merupakan toko senjata. Namun karena kaliber peluru yang ada di sana ternyata tidak sesuai dengan pistolnya, dengan sangat cekatan John Wick langsung merakit ulang senjata tersebut hingga akhirnya bisa digunakan tepat ketika para asasin itu mendatanginya. Aksi brutal berikutnya dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat hingga akhirnya John Wick berhasil membantai semua asasin yang memburunya itu. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa tidaklah mudah menjadi John Wick, butuh tekad kuat, sekuat baja, fokus yang tajam, kekuatan, kecepatan, dan tidak boleh ada kata lelah dalam kamusnya, karena baru saja lolos sudah kembali diserang oleh asasin lainnya. Seiring berjalannya waktu, nilai kontrak ekskomunikado John Wick kembali naik menjadi 15 juta dolar yang menandakan bahwa betapa sulitnya untuk membunuh John Wick.
John Wick terus berlari hingga sampai ke sebuah gedung teater yang merupakan tempat dari mana John Wick berasal dan melatih skill membunuhnya sejak kecil hingga memiliki kemampuan yang tidak kaleng-kaleng. Adapun tujuan John Wick datang ke sana adalah untuk meminta bantuan dari pimpinan teater, kita panggil saja Madam, agar bisa membawanya menuju Casablanca, Maroko sambil menunjukkan salib peraknya. Ternyata kalung salib perak itu merupakan sebuah tiket semacam segel seperti di film kedua John Wick. Awalnya sang madam pun keberatan membantu John Wick karena membantu John Wick sama saja dengan melawan aturan high table yang sanksinya pasti sangat berat. Namun karena John Wick memegang kalung salib perak itu, madam pun mau tidak mau harus membantunya. Dan sebagaimana sebuah tiket, salib perak itu pun kemudian dibakar lalu dicapkan ke tubuh John Wick sebagai tanda bahwa tiket itu sudah digunakan dan tidak berfungsi lagi. Sementara itu di Continental kita akan melihat sosok karakter baru, yaitu seorang wanita yang disebut sebagai adjudikator, semacam hakim lapangan utusan langsung dari high table yang akan bertugas melakukan investigasi atas kasus pembangkangan John Wick terhadap aturan high table, termasuk juga pihak-pihak yang membantu atau memberikan fasilitas kepada John Wick. Tindakan Winston yang membiarkan John Wick pergi setelah menembak Santino di Continental dan memberikannya waktu 1 jam sebelum ekskomunikadonya berlaku pun ikut kena getahnya dan harus menerima sanksi dipecat secara tidak hormat dari kedudukannya sebagai manajer Continental dan diberikan waktu 7 hari untuk cabut dari Continental. You have 7 days. Tidak hanya Winston, sang raja pengemis pun ikut terkena hukuman karena sudah ikut membantu John Wick dengan barang bukti berupa senjata Kimber 1911. Dan sebagai sanksinya, Bowery pun harus turun tahta dan diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan urusannya. In 7 days you abdicate your throne. I am the Bowery! You have 7 days. Adegan beralih kembali ke John Wick, di mana berkat bantuan madam akhirnya John Wick sampai di Casablanca, Maroko tanpa mengalami kesulitan. Dan tujuannya datang ke sana adalah untuk bertemu dengan teman lamanya bernama Sofia. Namun belum sempat bertemu dengan Sofia, kembali John Wick harus berhadapan dengan beberapa assassin lokal yang memburunya. Beruntung John Wick bertemu dengan sahabat lamanya bernama Yasin yang kemudian mengantarkannya bertemu dengan Sofia. Be so kind as to come with me. Sofia sendiri adalah seorang manajer Continental wilayah Maroko, di mana saat bertemu dengannya, John Wick langsung menunjukkan segelnya dengan cap darah Sofia. Ternyata di masa lalu John Wick pernah membantu Sofia menyelamatkan putrinya, dan sekarang John Wick menagih utang janji Sofia untuk membantunya. John Wick meminta bantuan Sofia untuk dipertemukan dengan mantan bos Sofia yang bernama Berrada. Sofia tentu saja ragu bisa membantu John Wick yang statusnya dalam ekskomunikado, apalagi dengan posisinya sekarang sebagai manajer Continental yang harus taat dengan aturan high table. Namun karena John Wick terus memaksanya, mau tidak mau Sofia pun harus membantunya. Di sisi lain, si adjudikator nampak mendatangi seorang pria Asia yang merupakan pembunuh bayaran terbaik se-Asia yang khusus bekerja untuk high table bernama Zero, yang juga selalu dikawal oleh 2 shinobinya yang tidak lain adalah Kang Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Si adjudikator pun meminta Zero dan 2 shinobinya untuk membunuh John Wick dan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang sudah membangkang dan membantunya agar reputasi high table sebagai pemimpin kriminal dunia tetap dihormati. Dimulai dengan mendatangi markas madam, di mana setelah membantai semua pengawalnya, giliran madam yang akan mendapatkan hukuman. Namun si adjudikator tidak membunuhnya, melainkan hanya diminta menjulurkan telapak tangannya sambil mengucap sumpah setianya kepada high table. And you helped John Wick. He had a ticket service.
Kembali ke John Wick yang sudah berhasil dipertemukan dengan Berada. Berada sendiri merupakan bawahan langsung dari High Table yang diberi tugas untuk mencetak koin emas dan segel yang digunakan oleh para assassin yang berada dalam naungan High Table. Tujuan John Wick bertemu dengannya adalah untuk meminta bantuan agar bisa dipertemukan dengan pimpinan tertinggi dari High Table. Namun menurut Berada, High Table tidak bisa ditemukan karena tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan untuk bisa bertemu dengannya, John Wick harus pergi sendiri dengan berjalan kaki ke tepi gurun tanpa minum dan makan sampai benar-benar tidak kuat dan sekarat. Maka John Wick akan bisa bertemu dengan pimpinan tertinggi High Table, itu juga kalau nggak keburu mati karena kehausan. I seek to make amends. I cannot tell you where to find the elder. Go to the edge of the desert, look up. You are on your last breath. He will find you. Setelah memberikan informasi tersebut, Berada pun meminta imbalan di mana dia menginginkan salah satu anjing milik Sofia dan tentu saja Sofia pun menolaknya. Akibatnya, Berada pun langsung menembak anjingnya saat itu juga. Sontak hal itu membuat Sofia terhenyak dan walaupun tidak sampai mati karena rompi anti pelurunya, lagi-lagi karena seonggok anjing, Sofia pun langsung bertindak sangat brutal di mana setelah menembak kaki dan mamas Berada, Sofia pun membunuh semua pengawalnya sama seperti John Wick saat kehilangan anjingnya. You shot my dog. Sesuai informasi yang diberikan oleh Berada, John Wick memutuskan untuk berjalan di tepi gurun di mana sejauh mata memandang tidak ada satu kehidupan pun yang terlihat di sana. Hingga akhirnya John Wick pun terkapar pingsan karena kelelahan. Adegan beralih ke Bowery yang masih tidak mau melepaskan kedudukannya sebagai raja pengemis kembali disatroni oleh si adjudikator bersama Zero dan dua akang Sundanya yang akan menghukumnya atas pembangkangan yang dilakukan oleh Bowery terhadap High Table, yang mana setelah menghabisi semua pengawalnya, si adjudikator pun menghampiri Bowery untuk memberikan hukuman 7 sayatan pedang di tubuhnya sesuai dengan 7 peluru yang dia berikan kepada John Wick. You had your chance. You gave John Wick 7 bullets. Kembali ke John Wick yang akhirnya berhasil ditemukan dan dibawa oleh ajudan High Table untuk kemudian dibawa menghadap The Elder, sang pimpinan tertinggi High Table. Tanpa banyak cakap lagi, John Wick pun langsung memohon kepada The Elder untuk mengembalikan status keanggotaannya di Continental dan mencabut status ekskomunikadonya. The Elder pun bersedia memberikan kesempatan kepada John Wick untuk tetap hidup, sekaligus mengembalikan keanggotaannya dan mencabut ekskomunikadonya dengan syarat John Wick harus mau membunuh Winston karena sudah membangkang kepada High Table. Tentu saja John Wick tidak mungkin bisa membunuh Winston, sahabatnya yang sudah banyak menolongnya itu. Namun karena pertaruhannya adalah hidupnya, John Wick pun menyanggupinya. Dan sebagai tanda kesetiaannya kepada High Table, John Wick pun harus memotong salah satu jarinya. I wish you good luck on your path. Marhaba. Setibanya di New York, John Wick sudah ditunggu oleh 2 orang assassin. Namun mereka berdua langsung dibunuh oleh 2 akang Sunda karena John Wick tidak boleh mati sebelum bertemu dengan Zero. Dan setelah bertemu dengan Zero, John Wick pun menunjukkan kehebatannya yang bisa bergerak dengan sangat cepat, muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Saat akan keluar, John Wick langsung berhadapan dengan 2 assassin bermotor yang sudah menunggunya. Di mana setelah membunuh keduanya, John Wick mengambil motornya dan langsung tancap gas menuju Continental. Dan kembali kita disuguhkan dengan sebuah aksi bernyali tinggi, yaitu pertarungan bermotor di jalanan dengan menggunakan samurai, di mana John Wick ternyata masih cukup tangguh menghabisi para shinobi yang mengejarnya sambil memacu motornya.
hingga akhirnya hanya menyisakan Zero seorang. Dan ketika Zero sudah sangat dekat akan membunuh John Wick, hal itu kemudian berhasil dicegah oleh Charon karena mereka berdua sudah berada di dalam zona kontinental. Sir, put your weapon down. Setelah berada di dalam kontinental, mereka berdua pun duduk berdampingan dan ternyata sosok Zero ini adalah penggemar John Wick sang legenda dan dia sudah lama ingin bertemu dengannya. Where they see me now. Both. Selanjutnya John Wick pun bertemu dengan Winston yang ternyata sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Dan sekalipun tahu bahwa John Wick ragu melakukannya, Winston menyodorkan senjatanya kepada John Wick agar segera membunuhnya. Tak lama kemudian muncullah si adjudikator yang langsung bertanya kepada Winston apakah siap untuk mundur. Winston pun menjawab tidak. Giliran John Wick ditanya apakah kau akan menembak kepalanya, juga dijawab tidak. Have you decided to step down? I think not. Will you be putting a bullet in his head? No. Saat itu juga si adjudikator menelpon operator High Table untuk mengumumkan bahwa status netral kontinental New York resmi dicabut. Dan itu artinya siapapun boleh melakukan bisnis kriminal di dalam area kontinental dan sebagai tebusannya adalah nyawa John Wick dan Winston. Untuk itulah High Table akan melakukan pembersihan dengan mengirim pasukan terbaiknya untuk membunuh para pengelola hotel termasuk John Wick dan Winston. Gentlemen, this institution is now deconsecrated. Good evening, gentlemen. Tidak ada pilihan lain bagi John Wick dan Winston dibantu oleh Charon selain mengumandangkan perang secara terbuka dengan High Table. Mereka pun segera mengambil semua persenjataan yang dimiliki untuk mempertahankan diri, di mana John Wick, Charon, dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus High Table sampai titik darah penghabisan. Thank you. Hingga saatnya bertempur, John Wick dan Charon pun nampak cukup kesulitan menghabisi pasukan High Table karena rompi anti peluru dan pelindung kepala yang mereka gunakan. John Wick pun memutuskan untuk kembali ke ruang senjata, di mana Charon kemudian mengeluarkan senjata shotgun dengan peluru kaliber khusus yang diyakini akan bisa menembus baju pelindung lawan. Dengan senjata tersebut, John Wick dan Charon berhasil membunuh semua pasukan High Table hingga tak bersisa. Namun, pertarungan belumlah selesai karena Zero dan dua Akang Sunda dan beberapa shinobinya masih di sana menunggu gilirannya. Sampai akhirnya John Wick masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kaca untuk kemudian bertarung habis-habisan melawan para shinobi Zero. Selesai dengan para shinobinya, John Wick kemudian naik ke lantai 2, di mana di sana juga sudah menunggu Zero dan dua Akang Sundanya. Dan inilah saatnya dua Akang Sunda kita akan beraksi bertarung melawan John Wick yang nampaknya lebih ada sopan santunnya. Dengan pisau kerambit khas Minangkabau yang mereka gunakan, bisa kita simpulkan bahwa mereka berdua bukanlah para shinobi Zero, melainkan hanya rekrutan yang bekerja sama dengan Zero. Dan akhirnya, dua Akang Sunda ini pun harus mengakui kehebatan John Wick walau tanpa ada luka sayatan sedikit pun.
Dan ketika saatnya tiba, John Wick harus berhadapan dengan Zero sang Raja Asia, di mana dengan obsesinya yang ingin disetarakan dengan John Wick sang pujaan, Zero pun bertarung habis-habisan untuk menunjukkan kehebatannya. Namun karena kalah mental dan pengalaman, Zero pun harus tewas dengan pisau menancap di dadanya. Menyadari bahwa mengumandangkan perang melawan John Wick dan kelompok Winston bukanlah cara yang efektif, si adjudikator pun mengajak Winston berunding di mana High Table akan mengembalikan kekuasaannya di Continental dengan syarat Winston mengakui kesalahannya dan menyatakan sumpah setianya kepada High Table. Dan tanpa disangka sama sekali, Winston pun mengamininya. Sehingga ketika John Wick datang menghampirinya, tanpa peringatan lebih dulu, Winston langsung menembak John Wick berkali-kali hingga membuatnya terjatuh puluhan meter dari atas gedung. The High Table accepts your fealty. Good day to you both. Merasa bahwa tugasnya sudah selesai, si adjudikator pun pamit pulang. Namun saat memeriksa keadaan di samping gedung, ternyata John Wick sudah tidak ada di sana. Khawatir John Wick akan kembali membuat masalah, dia pun kembali menemui Winston dan memintanya agar segera membereskan John Wick untuk memastikan bahwa John Wick tidak akan mendatangi mereka saat tidur di malam hari. Apa yang sebenarnya terjadi dengan John Wick? Ternyata sang sutradara sudah mengirimkan seorang pengemis untuk membawa John Wick kepada Bowery sang raja pengemis. Tapi, apakah John Wick masih hidup? Kalau sudah mati, ngapain juga dibawa-bawa? Dan lagi-lagi, John Wick emang tidak ada habisnya. Sekalipun sudah terkena tembakan berkali-kali dan terjatuh puluhan meter dari atas gedung, John Wick nyatanya masih bisa selamat karena secara teori sebenarnya sangatlah sulit bagi John Wick untuk bisa selamat. Sekalipun misalnya tembakan Winston hanya mengenai jas anti pelurunya, setidaknya terjatuh puluhan meter dari atas gedung sangatlah tidak logis jika kepala John Wick tidak hancur saat menghantam aspal. Entahlah, mungkin ada teori lain yang bisa menyelamatkannya. Dan kita akan melihat Bowery yang mengerikan dan nampak sangat murka atas tindakan High Table yang sudah menyayat tubuh dan wajahnya. Merasa memiliki nasib yang sama atas perlakuan High Table, Bowery pun bertanya. Dan film John Wick Parabellum ini pun berakhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa di John Wick berikutnya. Di film John Wick yang ketiga ini, saya sendiri masih bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan John Wick mendatangi The Elder sang pimpinan tertinggi High Table. Jika pada akhirnya John Wick tetap harus berperang melawan High Table, entahlah, mungkin ada jawabannya di film John Wick keempat yang akan dirilis di bulan Maret tahun 2023. Sampai jumpa.